Hai semuanya, Lintas Sabah ada di sini. Ada video terbaru buat kalian. Kamar bagian dari salah satu rumah dan ruangan yang termasuk privasi. Hal ini karena kamar menjadi bagian ruangan untuk aktivitas yang bersifat privasi. Sehingga kamar bersih dan rapi akan menambah kenyamanan, namun tidak jarang banyak kamar yang malah terlihat berantakan. Bahkan cenderung beraroma tidak sedap dan terlihat tidak enak dilihat. Kamar seperti itu tidak baik untuk kesehatan, sehingga kebersihan dan kerapian kamar perlu kita jaga. Alasan kamar berantakan atau tidak bersih karena sifat malas atau tidak ada waktu untuk merapikan kamar. Lantas, adakah cara untuk membuat kamar bersih serta rapi dengan mudah? Nah, maka untuk itu kamu bisa terapkan tips membuat kamar bersih dan enak dilihat yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nomor 5. Dekorasi dan biarkan udara masuk. Jika kamu memiliki kamar yang terasa sumpek atau apek, mungkin karena kamu jarang membuka jendela sehingga udara segar tidak sampai masuk ke kamarmu. Hal ini pun berlaku pada kamar yang tidak mendapatkan udara segar. Kamar pun bisa lembab sehingga menimbulkan aroma tidak sedap. Ini tidak baik buat kesehatan. Usahakan setiap hari membuka jendela kamarmu ya. Tidak perlu dibuka sampai malam jika tidak diperlukan, cukup membukanya sesuai kebutuhan kamu. Nah, selain membiarkan udara masuk ke dalam kamar, agar kamar bersih dan rapi, sebaiknya kamu mendekorasi kamar kamu agar kelihatan lebih enak dilihat dan nyaman ditempati. Untuk dekorasinya bisa disesuaikan dengan selera kamu, karena kamu yang akan menempati kamar tersebut. Buat senyaman mungkin sehingga kamu bisa nyaman dan senang untuk beraktivitas meskipun di dalam kamar. Terlebih, jika kamu sering mengerjakan tugas atau pekerjaan di kamar, maka kamu akan lebih fokus dalam mengerjakannya. Nomor 4. Letakkan barang sesuai dengan tempatnya. Ketika kamu kebiasaan tidak meletakkan barang pada tempatnya, cenderung dilakukan oleh banyak orang, umumnya dikarenakan malas untuk menyimpan kembali. Tentu barang yang tidak kamu letakkan pada tempatnya, ini akan lambat laun jika kamu lakukan sering, akan mengubah tata letak barang-barang yang tidak sesuai pada tempatnya. Hal ini berpengaruh pada kesan yang berantakan, apalagi jika kamu letakkan barang di sembarang tempat dengan posisi barang yang tidak beraturan. Selain itu, efek menaruh barang tidak di tempatnya pun akan menyusahkanmu di kemudian hari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jika kamu ingin mengambil barang, disebabkan kamu membutuhkan barangnya, kamu akan sulit mencarinya. Nah, mulai sekarang yuk taruh barang pada tempatnya ya. Nomor 3. Menyortir barang yang ada di kamar. Kamu masih menyimpan barang-barang yang tidak terpakai, sebaiknya kamu menyimpannya pada tempat atau ruangan yang berbeda, sehingga kamar pun diisi oleh barang penting yang kamu gunakan. Hal ini karena apabila kamu menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai, akan menghabiskan ruang kamar kamu sehingga kamar terkesan sempit, terlebih apabila menyimpan barangnya tersebut tidak beraturan. Ini akan menyebabkan kamar tidak enak dilihat dan menghasilkan perasaan tidak nyaman. Pilihlah barang-barang yang masih kamu gunakan dan sekiranya kamu masih perlu menggunakannya. Apabila ada baju atau barang lain yang sudah tidak terpakai, kamu bisa menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkan serta dapat menjualnya kembali. Namun perlu kamu ingat, juallah barang-barang ini kepada orang yang memiliki minat pada barang tersebut ya. Nomor 2. Bersihkan kamar setiap hari. Kenapa perlu membersihkan kamar setiap hari? Hal ini karena setiap hari pasti debu atau kotoran yang datang ke kamar kamu. Ini bisa dibawa oleh angin maupun jika tidak dibersihkan setiap hari, maka kotoran pun akan menumpuk. Ini tentu akan menyulitkan kamu dibandingkan kamu membersihkannya setiap hari. Selain itu, kamar yang tidak dibersihkan setiap hari akan membutuhkan waktu yang lama ketika membersihkannya. Kamar yang tidak dibersihkan setiap hari sangat berisiko ditempati karena dapat menyebabkan terganggunya pernapasan dikarenakan banyaknya debu. Maka membersihkan kamar setiap hari sangatlah penting
Kamu bisa memulainya dengan merapikan buku, membersihkan debu-debu dari setiap sudut ruangan, membersihkan langit-langit, membersihkan lantai dan kasur, serta hendaknya mengganti spray minimal 2 minggu sekali. Akan tetapi, jika spray kamu kotor meskipun belum sampai 2 minggu, hendaknya langsung menggantinya ya, dan cucilah spraynya. Apabila kamar bersih, wangi dan rapi, pasti akan terasa sangat nyaman untuk ditempati. Nomor 1. Langsung bersihkan kamar setelah ngemil. Nah, jika kamu suka ngemil di kamar dan terkadang suka ada sisa cemilan yang kamu makan, terlebih jika itu makanan yang manis, maka akan mengundang semut. Apalagi jika sisa cemilan jatuh ke kasur, sehingga ketika kamu tidur pasti akan merasakan gatal-gatal. Selain itu, sisa dari cemilan ini pun akan membuat pemandangan kamar kamu tidak enak, sehingga kalau kamu ngemil, kamu perlu langsung membersihkannya. Apabila kamu nonton di kasur dan sambil ngemil juga, kamu bisa membersihkan spray, bahkan mungkin mengganti spray sehingga sisa dari cemilan tidak ada. Nah, jika sudah dibersihkan dari spray atau kasur, kamu perlu menyapunya dan mengumpulkan sisa cemilan lalu membuangnya. Hal ini pun berlaku bagi kamu yang suka ngemil di kursi atau lantai kamar. Nah, itu dia tips membuat kamar bersih dan enak dilihat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.